Basicnya saya dukun. Dukun ning alas, dukun sekti, mora ning kota. Ya? Oke. Golek musuh. Biasanya di ruang dukun seperti ini ada tongkat. Biasanya loh ya, ada Dukun. keris. Cah dukun aku cah. Tukang rosok jarene dukun. Nah, jadi Aku ranti keris. nggak bisa. Ini malam ini tak obrak-abrik ruangan pribadi sampean. Aku melihat ada tongkat putih tinggi sekitarnya 160-an. Aja sampai nih wong sekti. Sama ini, sama keris yang apa ya? Wes gini coba loh, sisik. gini, Ayo. wes gini loh, wes Ayo. gini. Wes gini wes. Piye. Gak usah terawang-terawangan sampean rogo sukmo tetak rono gak perlu. Rono ae. Aku ngono. Ini ada lagi dua. Nah, ini ketahuan. Ini ya. Seperti ini ya. Ininya apa? Cara menaruhnya Gus Samsudin seperti ini menghadap ke sana. Jadi orang nggak tahu kalau ini sebenarnya. Nah, ini. Dapat urusan karo wong sekti ya. Obrak-abrik aku. Iya toh. Oke, bentar. Dukun alas Purwo. Ya. Saya tegaskan lagi ya, ini bukan keris petir yang viral itu. Kenapa tidak ini saja yang zaman viralkan? Ya, jenengan kan tadi pertama nggak jujur. Katanya nggak ada kerisnya kan. Ya sekarang sampean benar-benar nggak punya keris. Maksudnya gimana? Ya sekarang sampean nggak punya keris. Loh, keris saya masih ada di mobil kok. Ya, mobilnya dikunci kan. Nah, Iya pun monggo. Sekarang kerisnya sudah nggak ada. Kok percaya? Monggo dilihat. Monggo. dados ngeten Gus Samsudin ngapunten. Iya. Tadi malam itu saya kesini, katanya jenengan sedang istirahat. Ya. Atau tak tahulah jenengan kemana. Kembali ke yang masalah di media sosial kemarin, saya tuh pengen ini apa ya? Saya kata masih belum yakin, gitu loh. Iya. Batin ya, masih belum yakin dengan apa yang Anda ceritakan, masih belum yakin sebenarnya. Atau mungkin bisa dikatakan jenengan itu ini apa? Bisa dikatakan dukun abal-abal. Oke, bisa dikatakan dukun abal-abal jenengan itu. Apa yang bisa jenengan sampaikan ke saya kalau saya punya pola pikir seperti itu? Ya, enggak apa-apa. Jadi semua orang itu boleh punya pandangan sendiri, boleh punya kepercayaan sendiri, boleh punya pikiran sendiri, itu enggak masalah. Jadi semuanya itu memang semua orang itu berhak untuk berbicara, berhak untuk berpikir gitu. Iya. Saya juga nggak meminta orang lain untuk percaya dengan apa yang saya percaya gitu. Saya pun juga tidak mencari kepercayaan dari orang sih, sama sekali enggak. Jadi kalau panjenengan bilang saya dukun apa-apa ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting buat saya
Yang penting saya nggak merugikan orang, gitu aja. Oke. Gitu. Betul. Saya gini. Kita berdua ini ibarat kata itu orang-orang yang oke, kalau jenengan bilang jenengan bukan dukun abal-abal, oke. Cuma kan saya butuh pembuktian nantinya, ya. Aku nggak mau saya datang ke sini ini yang awalnya niatnya silaturahmi, cuma masih ada ganjalan di dalam hati saya ini. Kalau saya belum belum menguji sepiro kasentikane sampeyan. Nah, sepiro rasamu, sepiro jerune rasane. Jadi aku nggak mau membicarakan tentang konflik yang ada di luar, ndak. Jadi ki ngomong padha tuweke. Wis padha tuweke, wong ki sing digugu jare kan omonge, guneme. Ora mek jare wong akeh sing iso ngomong. Aku mek mbekut pengen coba apa sing iso sampean duduhke ning aku. Monggo. Apa ya apa yang bisa ditunjukkan? Mungkin ini kopi, mungkin teh. Apa jenengan? Enggak, kita serius dulu. Iya. Jenengan jangan apa ya? Kok lek dadi wong tua kok cengengesan ki Iya. ora penak. Iya. Gitu loh. Oke. Tapi saya itu sukanya cengengesan. Oh, suka cengengesan. Iya. Kalau saya kurang begitu ini ya. Karena Karena jenengan sendiri sebagai orang tua yang dituakan, entah ini terlepas dari kata abal-abal atau apa, jenengan itu orang tua. Jadi ya kalau jenengan cengengesan ya, walaupun saya di sini tamu ya kurang inilah menurut saya. karena buat saya hidup itu nggak perlu terlalu diseriusi lah kayak gitu. Oh gitu. Hidup itu nggak perlu dibuat serius. Jadi dalam hidup itu santai saja, toh kita ini tinggal menjalani apa yang Tuhan berikan terhadap diri kita. Kita tinggal menjalani Allah yang memberikan, Ya. Allah yang mengatur. Kita tinggal menjalani dan nggak perlu terlalu serius, gitu, santai aja. Karena tirakat saya itu ya satu itu. Tirakat saya itu satu lagi buat beliau. Tirakat saya itu senang, itu tirakat saya. Yang pertama ya senang dengan apa yang Allah berikan dalam hidup saya terima. Yang kedua senang dengan apa yang Allah perintahkan. Dan yang ketiga, nah saya senang aja, yang penting tidak melanggar perintah Allah, gitu aja. Jadi kalau ketika hal itu dilakukan, insya Allah nanti semuanya akan terasa senang dan menyenangkan. Ya. Memang gini, Gimana? kalau Mbah siapa namanya? Saya Ki Joko Gondrong. Iya, Mbah Ki Joko Gondrong ya. Karena memang opininya di luar kan ya memang luar biasa terhadap saya. Ya itu tidak masalah. Kembali seperti yang tadi saya bilang, orang itu silahkan beropini sesuai dengan hatinya, sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan dirinya sendiri lah. Saya berpikir kalau orang baik ya nanti akan berpikir baik kayak gitu. Ya kalau orang buruk ya berpikir yang buruk. Itu semua dari hatinya sih kayak gitu. Tidak masalah saya dianggap dukun apel-apel, tidak masalah. Cuma Yang kalau penting kan saya sendiri belum, kalau saya belum membuktikan Iya. apa ya, kasentikane jenengan itu seperti apa. Iya. Nih mumpung di sini juga, ini di kediaman jenengan, di kediaman Anda, di padepokan Anda. Iya. Dan kebetulan ya saya lihat banyak itu tamu atau pasien. Jangan sampai
ini kalau tahu tentang minimal satu lah, tunjukkan satu, apa sih kehebatan Anda itu? Enggak, saya enggak hebat. Tuh, apa sih kehebatan Anda? Enggak hebat. Kok sampai nama jenengan itu gitu? Makanya saya jauh-jauh dari Banyuwangi itu ke sini hanya sekedar ini, hanya sekedar apa namanya? Pengen ngerti. Sama saya dulu juga waktu pertama buka Padepokan ada yang ngetes saya. Oh iya. Ini nggak apa-apa, ini di YouTube semua ini nggak apa-apa. Oh iya. Karena saya udah tahu di sini jenengan punya channel. Makanya saya di sini nggak bawa kru, dan saya minta tolong sama santri yang di sini untuk megangkan kamera saya. Apa yang bisa jenengan untuk membuat saya yakin gitu loh. Sebelum nanti saya pengen Anda saya ajak ke sebuah tempat nantinya. Gitu. Di mana? Jenengan tahu sendiri kan? Saya dari Banyuwangi. Di Banyuwangi itu ada satu tempat yang mungkin bisa dikatakan sangat angker. Iya. Berani nggak jenengan ke sana nanti? Iya. Itu di Alas Purwo. Siap. Gitu. Insya Allah. Ya, saya juga sebenarnya pengen ke sana sih, karena Alas Purwo itu menurut saya itu juga termasuk ke dalam budaya. Yang seperti apa? Ya di Purwo itu. Menurut saya itu juga salah satu warisan dari leluhur kita, masuknya ya ke budaya lah, seperti itu. Dan saya pun juga ya pengen ke sana gitu. Kalau masalah tentang kesaktian ya, saya sendiri sih masalahnya saya sendiri itu enggak sakti itu loh. Itu masalahnya. Cuma yang kabar yang saya dengar itu Anda sakti. Anda sakti gitu loh. Iya. Itu kan gini ya. Iya. Jadi orang-orang yang berbicara kalau saya sakti atau apa itu sebenarnya hanya memuji tapi untuk menjatuhkan, seperti itu sebenarnya. Iya. Karena saya sendiri nggak pernah bilang kalau saya itu sakti gitu, tapi ada beberapa orang yang menframing gitu loh, mengatakan kalau saya itu sakti loh. Padahal saya sendiri nggak pernah bilang saya itu sakti. Wong saya itu ngedoain orang ya hanya semampu saya hanya berdoa saja. Kan masalah hasilnya saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beranggapan ya kita hidup ini hanya sekedar wayang, tapi yang mengatur semuanya itu dalang. Ya seperti itu tadi yang dikatakan oleh banyak orang yang intinya ingin menyerang seperti itu, jadi mengatakan kalau saya itu sakti. Padahal saya sendiri nggak bilang kalau saya itu sakti, kan begitu. Jadi kalau saya tidak sakti ya apa kesaktian apa yang bisa saya tunjukkan di situ? Karena di sini itu sebenarnya di pondok ini bukan mengajarkan tentang kesaktian sih, Mbah. Oke, tapi, sebentar, ngapunten. Iya. Saya tahunya di sini kan kemarin namanya itu Padepokan. Yang benar yang mana? Padepokan atau pondok pesantren? Iya. Ini daripada saya beropini ya. Iya. Daripada saya beropini dengan opini masyarakat yang ada di luar, saya langsung tanya ke jenengan. Ini Padepokan atau pondok pesantren? Kopinya beliau mana? Iya, jadi saya ceritakan dulu. Ya. Jadi dulu itu di sini pertama itu saya dulu ya. Jadi saya itu dulu cari barang bekas itu, cari rongsok itu loh. Berarti itu benar ya, yang dulu bahwa seorang Gus Samsudin itu pernah jadi orang tukang nyari rongsokan, itu benar ya? Ya sampai sekarang juga masih cari rongsok. Oh gitu. Iya. Baru tahu saya ini. Baru tahu saya ini. Sampai terus? sekarang ya masih pemulung rongsok. Jadi dulu itu saya itu kan cari rongsok gitu. Setelah cari rongsok terus ada orang gitu minta didoakan, intinya seperti itulah.
Padahal saya sudah bilang kalau saya itu nggak bisa apa-apa. Waktu itu saya lagi nyari barang bekas itu. Waktu saya pulang, nah ada orang datang itu, Iya. suruh mendoakan seperti itu. Saya bilang nggak bisa, tapi orang itu maksa untuk saya itu mengobati beliau lah kayak gitu. Sampean itu gak apa-apa kayak gitu kata orangnya. Sampean itu ini rapopo, sementing sampean tambani kayak gitu. Ya, makasih. Terus akhirnya ya terpaksa tak dungani sebisa saya bismillahirrahmanirrahim gitu aja, penting nyebut nama Allah. Lah, alhamdulillah dengan izin Allah waktu itu orang itu sembuh kayak gitu. Akhirnya kan rame, tepuk tular ya kalau orang Jawa itu ya, ngomong sama temennya, ketok tular, ngomong sama tetangganya gitu. Akhirnya itu banyaklah orang itu yang datang, loh dong saya ini tidak bisa ngaji kayak gitu. Nah, terus saya ini ya tidak bisa apa-apa kok, banyak orang yang datang kalau malam itu kayak gitu kan. Terus akhirnya daripada cuma ngobrol-ngobrol saja kayak gitu, saya buatlah yang pertama itu secara Kemenkumhamnya itu Yayasan Majelis Dzikir Sholawat Siri Aladuni kayak gitu. Kenapa saya kasih nama Siri Aladuni? Karena intinya untuk membersihkan hati lah gitu, karena mandinya doa itu karena beningnya hati seperti itu. Nah setelah pertama Majelis Dzikir itu rame, kan tambah ramah, tambah banyak yang datang kayak gitu. Setelah banyak yang datang, akhirnya ada yang memberikan sebuah saran kepada saya waktu itu untuk membuat sebuah perkumpulan seperti itu, karena bukan hanya dari Jawa yang datang, bahkan banyaklah dari mana-mana kayak gitu. Termasuk ada juga yang dari Purwo juga, dari Banyuwangi. Akhirnya perkumpulan itu saya berpikir, terus akhirnya membuatlah sebuah padepokan. Kenapa padepokan? Karena saya itu pengennya Bhinneka Tunggal Ika gitu, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi saya itu pengennya tidak membeda-bedakan ras, suku dan juga agama. Intinya ya semuanya lah, pokoknya semua yang datang saya terima. Ya sebenarnya cita-cita saya ya pengen lah bikin pondok, tapi karena saya merasa kalau saya itu nggak bisa ngaji kan, ya nggak pantas lah kalau saya itu dipanggil kiai gitu. Akhirnya saya bikin padepokan biar semuanya itu tidak canggung untuk datang seperti itu. Nah ketika sudah jadi padepokan, tambah ramai, banyak yang datang, terus akhirnya ternyata masyarakat zaman sekarang itu juga ada yang masih bingung dengan yang namanya padepokan. Karena itu menurut beberapa orang tidak islami lah kayak gitu, alirannya apa nggak jelas dan lain sebagainya seperti itu. Nah dari kejadian rame kemarin itu yang dianggap sesat dan lain sebagainya kayak gitu, akhirnya kita musyawarah dengan para alim ulama, terus akhirnya sama Abah Yai, yaitu Ketua Umi Blitar Abah Saihuddin, itu dibuatlah untuk membuat pondok pesantren. Saya bilang kalau bikin pondok pesantren saya nggak bisa ngaji loh Yi. Akhirnya saya aja semua yang megang gitu. Dan santri-santrinya pun satu-satunya juga beliau yang mengambilkan dari alumni beliau sendiri. Sampai akhirnya sekarang ini menjadi pondok pesantren seperti itu. Ya sekarang kalau sampai tanya apa, sekarang ya pondok pesantren. Sekarang berarti statusnya pondok pesantren ya, bukan padepokan lagi ya? Bukan. Sekarang menjadi pondok pesantren. Terus apa berubahnya dari padepokan ke pondok pesantren itu ada kaitannya dengan merah-merah kemarin? Oh, sulap merah. Iya. Ya sebenarnya juga bisa dikatakan iya. Oh gitu ya. Karena viral kan gitu, terus akhirnya banyak yang tergiring opini kalau katanya saya itu ya termasuk jenengan inilah. Iya, saya akui iya. Karena apa? Saking ramainya di media sosial sampai bahkan ada beberapa tokoh spiritual, termasuk salah satunya kemarin saya ngeliat di YouTube jenengan, bisa dikatakan beliau itu juga tokoh spiritualnya di Pertapa ya, Mbah Singoludro, sampai
apa ya, ikut-ikutan ke sini ya kan. Saya juga gini loh, benar nggak seorang Gus Samsudin itu seperti ini gitu loh. Iya. Nggih. Jadi ya memang luar biasa sekali pengaruhnya dari Berita itu. karena ya sampai di TV nasional kan, sampai di artis-artis lah ya, seperti Deddy Kombuser Ya, dan yang lain percayanya kan sampai nyebutin nama saya kan begitu. betul. Dan masalahnya saya yang hanya Samsudin lah, pemulung rasa itu berbenturan dengan artis yang viewernya kan tinggi gitu, sehingga ya banyak yang tergiring opini dari situ. Tapi tidak apa-apa sih, tidak apa-apa, saya malah berterima kasih dari situ tambah terkenal kan ya gitu. Oh gitu. Tapi kalau masalahnya saya dituduh nipu, siapa yang saya tipu kan begitu. Dan kasus itu sudah berjalan hampir 1 tahun ini. Kalau memang saya nipu ya mungkin saya sudah di penjara kan begitu. Atau kalau memang saya nipu ya mungkin saat ini saya udah nggak ada di sini gitu. Pasti sudah tutup juga gitu. Iya. Tapi ya karena hanya sekedar tuduhan tanpa bukti ya saya berkeyakinan kebenaran itu tidak butuh pembenaran, berarti pada akhirnya akan terbukti seperti itu. Ya, nyatanya juga sekarang kan beliau kan dipermalukan sendiri dengan perbuatannya gitu. Ngeles malah. Oke. Jadi kalau jenengan bilang untuk membuktikan kesaktian, saya sendiri nggak sakti kok. Di sini itu bukan mengajarkan kesaktian tapi kesadaran. Iya. Kesadaran gitu loh. Cuma kan di luar itu kan seorang Gus Samsudin itu orang yang sakti. Itu loh, image itu saya ingin pertanyakan langsung daripada saya harus bertanya ke tokoh si A, tokoh si B yang notabene-nya belum jelas dan bahkan mungkin mereka tidak tahu siapa jenengan. Nah, makanya saya pengen bertanya langsung di sini. Ya saya jawab, saya tidak sakti. Iya. Dan kesaktian yang dimaksud itu yang seperti apa saya nggak ngerti. Apakah kalau yang sakti itu yang bagaimana? Jadi kan kita harus jelas. Apa sakti itu terbang? Berarti burung itu sakti no ya? Oh gitu. Gitu. Apakah sakti itu gimana itu? Sama saya kesaktian itu yang bagaimana? Saya kan nggak ngerti. Sakti itu kebal itu. Berarti batu karang itu sakti no. Gitu. Kalau mencari yang sakti itu kan sudah ada itu. Burung-burung saya juga ada. Saya nggak ngerti sakti yang mana. Karena di dunia ini ya seperti yang jenengan bilang lah. Iya. Nggak ada orang yang sakti. Karena kesaktian sendiri kalau menurut saya itu adalah kesabaran. Orang yang bisa senang dalam keadaan seperti apapun, bisa tenang, bisa sabar, ya itu orang yang sakti seperti itu. Jadi kesaktianmu itu adalah kesabaranmu, itu kalau menurut saya. Kalau sampai nantang saya untuk ke Alas Purwo. Tapi ini nggak sakti nih, kalau ada rokoknya nggak ada koreknya ini nggak sakti. Ya terus. Iya. Jadi ya opini yang dari kemarin itu aja. Oh gitu. Tapi kalau jenengan ngajak saya ke Purwo ya Saya tetap pengen ngundang jenengan ya sesuai dengan ini. Karena saya kesini pun secara tidak langsung mendapat undangan dari jenengan. Nah nanti saya undang jenengan ke Alas Purwo atau ke padepokan saya. iya, jadi saya mengundang jenengan itu kan kalau bahasa kasarnya nantang datang ke sini kan karena ada perkataan jenengan di media sosial yang katanya saya dukun abal-abal. Iya, gitu kan. Jadi makanya ya saya minta jenengan untuk bertabayun gitu. Iya. Menyaksikan secara langsung apa yang terjadi di sini gitu. Jangan hanya mendengarkan dari satu pihak saja kan begitu. Buktinya banyak orang yang dulu datang ya sekarang datang lagi kan seperti itu. Kalau memang saya nipu ya mereka nggak mungkin akan datang lagi kan seperti itu. Ya memang benar sih. Kalau dukun abal-abal itu nggak mungkin berani ke Alas Purwo itu. Tapi ya
insya Allah Nah, kalau nanti jenengan saya akan datang. bukan dukun abal-abal, mestinya berani dong datang ke Alas Purwo. Karena dengan Kalau saya itu dukun apa-apa saya itu. oh gitu. Ya makanya nanti kalau Coba kita buktikan nanti di Alas Purwo gimana. kalaupun nanti ke sana pun juga saya ya minta ditemenin dulu, ditemenin Mas Dani mungkin. Aku wedi tenan. Sampean Banyuwanginya mana toh? Saya itu di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Namanya? Ada di Google Map itu, Padepokan Ki Joko Gondrong Banyuwangi. Padepokan Ki Joko Gondrong Banyuwangi. Banyuwangi. Jenengan kenapa nggak pakai nama Samsudin Gondrong gitu? Kenapa harus pakai Soalnya nama saya Gus Samsudin Jadab? Gondrongnya atas bawah. Oh gitu. Gak cuma atas ya gitu loh. Ya seneng aja nama itu. Jadi yang tadinya itu saya itu memang saya akui saya sangat dari rumah itu bisa dikatakan ki wong ki jane piye to karepe. Wong ki jane tenan apa ora? Makanya saya bertabayun ke sini klarifikasi. Cuma karena semalam saya sempat ke sini disambut sama beberapa santri jenengan dan di situ tidak seperti apa yang ini ya, tidak seperti apa yang heboh di sana. Harus ini sampai ada premannya Gus Samsudin, ternyata tidak. Bahkan saya semalam itu kan bertamu itu lek wong Jawa ngarani wis keliwat wayah. Cuma entah terlepas dari jenengan itu alasan atau tidak ada di sini, yang jelas saya tidak bertemu dengan jenengan gitu. Oh, iya. Ya, jadi memang kalau terima tamu ya mulai dari jam 3 sore itu sampai malam lah gitu, sampai habis maghrib sampai isya gitu. Malam nanti saya keluar gitu. Sebenarnya setiap tamu itu sebenarnya saya persilakan untuk masuk, cuman kan kalau si badut merah itu kan memang dulu nggak pengen masuk, cuman ada di gerbang situ memang sudah banyak yang cerita seperti Kang Joko Arek, teman-temannya beliau sendiri, Pak RT kan dulu juga temannya si merah itu. Memang ya tujuan kesini bukan untuk silaturahmi atau untuk masuk ke dalam, cuman cari viral aja gitu. Tapi ya tidak apa-apa lah, itu urusan beliau. Saya pun juga ya berterima kasih dengan beliau datang ke sini, sehingga dulu Padepokan sekarang jadi pondok pesantren gitu. Jenengan sudah berapa lama kenal saya? Tahu saya itu berapa lama? Jenengan itu kan ibarat artis itu artis barusan saja. Sejak ada si Marcel itu, si pesulap merah itu aja kan jenengan ini. Ya, karena memang dulunya kan pemulung rosok. Iya. Makanya saya tanya, jenengan ini dikatakan orang baru di dunia, saya katakan orang baru dalam dunia spiritual, tapi suara jenengan di luar itu kan sudah seperti itu. Makanya daripada saya punya pikiran jelek, yang awalnya memang saya punya pikiran jelek, bener nggak wong iki? Jangan-jangan apa ya? Justru akan menjelekkan citra spiritual di tanah Jawa ini. Ngoten loh. Makanya saya tadi datang ke sini selain pengen membuktikan apa sih kasentikan jenengan. Nah, saya ingin ngobrol langsung ini dengan jenengan tanpa harus katanya si A, katanya si B. Siapa sih jenengan? Berarti sekarang terjawab bahwa memang benar Gus Samsudin dulu tuh pemulung rosok. Jadi enggak ini. Ya sampai sekarang pemulung rosok. Oh gitu. Kalau saya sih terserah orang berbicara apa, yang penting saya tidak pernah ganggu, nggak pernah nyenggol orang gitu aja. Saya yang hanya pemulung rosok didatangin artis dari Jakarta, ya berarti saya terkenal loh ya kan?
kayak gitu. Kalau kita nggak pernah ganggu orang, nggak pernah nyenggol orang, orang itu nyenggol kita, ya berarti kita terkenal kayak gitu aja. Iya. Simpel aja saya itu, simpel aja. Ya ajakan jenengan untuk ke Alas Purwo, insya Allah nanti saya ke sana. Walaupun sekarang ini masih ada beberapa urusan yang belum bisa. Ya jenengan nunggu ya enggak apa-apa. Berarti tidak bisa saya ajak hari ini atau besok ke Alas Purwo ya? Tapi insya Allah nanti saya ke sana. Mau jenengan ajak yang bagaimanapun, insya Allah ya saya siap itu. Saya siap insya Allah untuk silaturahmi ke Alas Purwo sana, insya Allah. Cuman kalau dikatakan dukun apal-apal, ya memang saya dukun apal-apal, nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak bisa nunjukin apa-apa. Oke. Makanya tadi saya kembali lagi ini ke topik yang tadi. Saya tidak percaya kalau jenengan dukun sebagai dukun atau paranormal abal-abal itu, jenengan bisa ada tamu sekian banyaknya ini, pasti ada sesuatu yang jenengan sembunyikan. Mungkin mereka senang sama saya, karena saya itu kan suka cengenges. Oh gitu. Iya, jadi mereka senang gitu loh, ya kan. Jadi saya tuh emang senangnya itu menyenangkan orang gitu loh. Senangnya itu menyenangkan orang. Ya alhamdulillah kalau saya bisa menyenangkan orang. Bahkan saya pun siap kalau oleh Allah dijadikan kotoran. Tapi kotoran yang insya Allah bisa menyuburkan lah begitu. Tak apa-apa. Ya hina di mata manusia. Yang terpenting semoga mulia di mata Allah, itu saja. Karena semuanya saya sering mengatakan bahwa saya manut kersane Gusti Allah ngoten mawon. Gitu. Nggih. Beda sama jenengan. Jenengan kan orang sakti. Jenengan kan orang sakti mandraguna. Makanya jenengan itu kesini bawa keris gitu. Keris menang jagat atau apa megang jagat itu. Kalau sini kan jenengan bawa keris. Sampai ke sini kan bawa keris, ngedeni aku wedi. Loh mana? Saya lo ini ya, orang saya lo nggak bawa apa-apa. Ini juga nggak bawa apa-apa. Mana? Nggak ada. Buat apa saya bawa keris ini? Nggak tak bawa ini. Loh, nggak ada. Ya saya nggak bilang kalau ndek badannya jenengan. Tapi sama itu kesini bawa keris pemegang jagat apa menang jagat, saya nggak paham. Keris itu kan jenengan yang paham. Sampai bisa sampai membuktikan, orang saya nggak bawa sekarang, nggak bisa. Ya sama kesini bawa keris pendak. Saya sekarang kesini nggak bawa keris. Bawa sama itu. Bawa sama ini wong sekti. Dingin-dingin gawa keris. Coba dibuktikan. Kalau memang Anda benar-benar tahu. Enggak, aku gak aru ya mengkira-kira bawa keris. Sampai taruh di jok kiri mobil. Oke, nanti ini ya bisa dibuktikan kalau saya benar bawa keris ya atau sampai tidak. Kesini bawa apa enggak itu aja loh. Kok tetap dibuktiin yo? Enggak, dibuktikan aja. Sekarang gini, kalau saya nggak membawa keris, justru ini nanti ini banyak loh kamera yang ini. Jangan kan tidak boleh asal ngomong. Ya sampean kesini aja bawa keris kok. Udah jawab. Ya sama lihat nih mobil sampean. Sama lihat ah. Atau ada ini timnya jenengan Gih, atau monggo. kita ke sana? Monggo. Oke, kita ke sana. Oke, kita buktikan omongannya Gus Samsudin. Oh dia yang bawa kok suruh buktikan saya, lucu Loh, ini. enggak, maksudnya gini. Saya akan gimana? Enggak habis pikir gitu loh. Kenapa?
jenengan tahu mungkin kan yang di sini semua pengen membuktikan, ya kan? Ini Gus Samsudin ini hanya sekedar ngomong atau sekedar kira-kira atau sekedar gimana? Aku nanti minta tolong ya, HP saya dibawakan ya. Oke. Bisa saya buktikan, bisa dibuktikan ya ke sana. Oke. Nanti jawabannya kita lihat di mobil. Ayo. Saya minta izin untuk ini dulu. Saya ikut ya, Bapak. Ayo kameramen ikuti dulu. Nanti percaya kalau jenengan bisa percaya nanti bahwa Gus Samsudin itu bisa melihat apa enggak. Saya kurang ini ya, kalau beliau itu bisa melihat itu dengan mata batin tuh saya belum begitu percaya gitu loh. Yang sebenarnya gini kan, ini kita sudah jawab. Memang saya tuh membawa keris, cuma saya hanya untuk ngetes beliaunya. Dan keris ini jarang sekali saya tunjukkan ke orang, karena setiap saya ngobatin pasien saya itu memang selalu membawa hal ini. Oke. Tadi beliau bilangnya di sebelah kiri tadi, Ki. Gimana? Di jok mobil sebelah Jok kiri. mobil sebelah kiri. Iya. Berarti kalau di jok mobil sebelah kiri. Oke. Ini saya lihat dari sini. Ternyata memang saya akui beliau tahu saya membawa ini. Bisa dilihatkan ke kamera ya. Ini yang saya bawa, yang ini kita bawa. Nah ini. Dan ini ya. Ini tidak mungkin saya bawa ke sana. Ya. Ini adalah Pamengkang Jagat. Terlepas dari beliau tadi itu mengatakan Pamenang Jagat atau apa, mungkin karena ini bukan bidang beliau. Dan ini memang benar saya membawa keris. Dan kalau yang di TikTok saya itu dia kan tahu. Ini sering saya ini, cuma tidak pernah saya bawa tidak pernah saya tunjukkan. Iya. Karena ini adalah ageman. Gaman itu adalah ageman yang tidak boleh ditunjukkan ke siapapun. Tapi di sini yang saya heran kenapa Gus Samsudin bisa tahu. Padahal ini tahu sendiri ya. Ini saya tutupi seperti ini. Bahkan orang yang di sini duduk di sini pun nggak tahu. Dan memang, nah ini adalah Pamengkang Jagat. Ya. Oke. Cukup, Ki. Ya. Oke, jadi ini saksinya ada kameramen sama santrinya Gus Samsudin ya. Siap. Memang saya apresiasi, padahal oke bisa ditunjukkan ya, padahal jaraknya jauh ya. Jaraknya dari sana jauh, cukup jauh. Oke. Nanti kalian aja yang menjawab ya, jangan santri-santrinya Gus Samsudin. Jadi kerisnya tidak boleh dibawa, Ki ya? Sebentar, ada yang ketinggalan di mobil saya, ikuti. Saya tadi minta rokoknya Gus Samsudin kok nggak enak. Saya mau ngambil rokok, bisa kameramen bisa apa-apa. Ayo guys, kita ikutin guys. Iya. Dan dia mengambil rokok, kita kan tidak tahu guys. Iya, saya Apakah mau maksud beliau menyembunyikan mengambil apa, rokok? apa. Untuk mengambilkan sesuatu. Iya. Iya, saya cuma mau ngambil rokok. Iya. Iya. Benar guys, dia di joko gondrong mengambilkan rokok. Nih, saya nggak Ya, cuma ya, ngambil ya, rokok, karena yes. rokoknya Gus Samsudin tidak ini seperti rokok saya. Oke, jadi kalian sudah membuktikan apa yang diomongkan Gus Samsudin tadi. Saya juga merasa ini dia bisa melihat apa yang saya bawa. Oke, terus saya berikan aplaus ya. Hebat, jenengan hebat tahu. Padahal itu tidak pernah saya tunjukkan ke siapapun juga. Oke, tidak pernah saya tunjukkan ke siapapun juga.
Oke, santri, apa yang sampai lihat tadi di sana benar apa enggak jawabannya Gus Samsudin? Benar. Memang ada terbukti di. Ini ada berapa kamera? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kamera ya. Dan Kebetulan itu. enggak. Kebetulan. Bukan. Enggak bisa Anda ngomong sebuah kebetulan. Oke. Ya kan makanya tadi saya bilang, jenengan itu kan kesini kan bawa keris. Terus sampai kan orang sakti, orang hebat lah. Beda kalau dengan saya itu. Tapi tetap saya sangkal, saya kesini nggak bawa keris. Kerisnya ada di mobil. Oke, Ya. salut. Bawa kerisnya aja ada di. Ya itu sampean bawa, cuman nggak sampean taruh di badan gitu aja. Nggak sebenarnya, mohon maaf. Ya, Tujuan jenengan bawa keris ke sini itu untuk apa itu saya? saya kemarin sudah mengatakan ya. Kemarin saya ada kerjaan di Gresik. Nah, jadi sekalian saya pengen silaturahmi ke sini. Jadi nggak mungkin dong itu saya berikan ke siapapun atau saya pulangkan ke Banyuwangi. Itu pasti ada. Ini sewu. Ini nggak habis pikir ya, saya nggak habis pikir. Jaraknya jauh. Saya datang ke sini tanpa jeda kamera. Beliau juga gak kemana. Ini satu terbukti ya. Beliau punya kesentrikan tertentu. Cuma Enggak punya apa-apa saya. Itu bisanya makan, minum, oke. ngopi. Cuma sekarang. Beda sama Pak Joko Oh Gondrong. nggak bisa. Sakti Pak Joko punya keris loh. Kalau saya kan nggak punya keris. Kalau saya kan nggak punya apa-apa. Nggak usah bohong. Loh kok bohong? Nggak bisa. Kalau jenengan kan sakti punya keris, Gini. ya kan? Kalau saya kan nggak punya Kalau Gus apa-apa. Samsudin bilang nggak punya keris, kalau ini real ya, real yang viral itu keris apa itu yang namanya keris apa itu? Keris petir. Keris itu sudah, itu saya nggak mau bahas itu ya. Sekarang ini Sampai kan sakti punya keris, ya kan Iya. hebat. Kalau saya kan nggak punya apa-apa. nggak bisa, Gimana kerisnya tadi itu buat saya aja. nggak boleh, Oh, nggak nggak boleh. boleh. Ini saya melihat sekarang ya, saya melihat Anda itu dulu itu melakukan sebuah ritual, ya. Anda melakukan ini, kita sama-sama jujur. Tadi saya sudah jujur, saya sudah mengakui. Apalah diarani adu ilmu, penerawangan, oke silahkan, terserah netizen yang ini. Kalau saya sih nggak punya ilmu terawangan ya. Jadi kalau saya itu hanya ilmu rasa gitu aja. Ya udah terserah, pokok sampean bahagia, terserah sampean. Iki piye ta Mbah Dukun iki? Loh iya. Iya. Loh, lah, kalau saya kan biasanya ngomong gitu, wes sak mbledose lambemu, pokok kue bahagia, aku seneng. Ya memang Jadi, saya bahagia kok, iya, saya karena selalu sampean bahagia punya kalau saya itu. apa ya, sebatang kayu. Enggak kayaknya. cuma golek ya jak bacaan ae karo ane. Nanti kalau masalah bacaan tuh gampang. Nah, Heran mumet aku ngomong lagi. sampean tuh punya sebuah tongkat ya, tongkat. Wakeh. Enggak. Kalau asumsi orang tongkat itu mungkin yang ada ukir-ukirannya naga yang di Blitar sini, di mana? Di makam sini. Saya biasa beli di situ. Ah, apa itu? Bukan. Makamnya Bung Sampean Karno. nggak usah ngapusi. Sampean nggak usah ngapusi. Pagere kandel sih an. Ini ngetokne ilmuku, ngetokne ilmune. Ngetokne ilmu. Gini. Enggak. Itu Iya. bukan untuk seperti itu. Jadi gini. Sampean biyen kita mulai laku ya di sebuah aliran sungai yang mana sampean niku gendeng. Sampean gendeng wis koclok lali wis gak karu-karuan. Darane edan. Ajan aku mau ngedan darane edan iki Terus lho. sampean edan diarani edan ra gelem. Siapa yang bilang nggak mau itu siapa? Wong jenengku aja jadab itu kan edan. Edan, nah. Tapi edan kepada Allah. Makanya saya dikatakan edan enggak apa-apa. Jangan mengaburkan suasana Anda itu. Sampean itu punya tongkat tinggi sekitar 160 170 dan di situ kayak motifnya tuh ulir.
Banyuwangi. Itu di kamar Anda di ruangan pribadi jenengan. Ini dia lagi Raga Sukma, Sukmane Rono. Ya edan kaya aku Banyuwangi iki. Terus ada ini aku nangis ini. Joko, aku nangis edan, ngelihat sebentar, Gus. Aku nangis ngelihat ada keris sepuh ya. Aku ra duwe keris. Aku gak bahas keris petir. Aku gak bahas keris petir. Nek keris petir ning tak gua tak idek-idek wis ora urus. Iki enek keris. Aku ra duwe keris. Duwe. Saliyane tongkat kuwi Lambe, sampean iki duwe keris tapi omahe coklek sisih. Coklek sisih apa ora ya? Enggak, iki ada di Tokne ilmu. ruangan pribadi sampean. Lho lek sampean ngomong ngetokne ilmu, lha wong ruanganmu ya mbok pageri sakmono kandele kok. Ora iso, sampean enggak usah. Ini saksine akeh ya. Ini saksine banyak orang loh di sini. Sekarang sampean tinggal jujur apa kan? Oke, saya tadi ngakui, saya bawa. Lah iya ngono ora ngaku. Loh sekarang sampean punya tongkat Ngono, yang kan, itu bukan aku tongkat di ngaku. pasar, sampean dapat waktu sampean gendeng. Tongkat kayu. Kayu tuh lek sik urip, lek wis dadi tugeli dadi tongkat. Coba ngaku. Dan ini Lah aku mungkin baru kali ini ya ada tamu ngelama pengen ngobrak-ngabrik ruang pribadinya Gus Samsudin. ya aku matur kat mau. Jenengan itu orang sakti. Bukan masalah Wis, sedih loh. Sampai aja tadi aku bawa. Ya aku Terus mengira-kira. aja, sama saya juga ngira-ngira. Karena biasanya di ruang dukun seperti ini ada tongkat. Biasanya loh ya, ada Dukun. keris. Cah dukun aku cah. Tukang rosok darane dukun. Nah, jadi Aku ranti keris. nggak bisa. Ini malam ini tak obrak-abrik ruangan pribadi sampean. Aku melihat ada tongkat putih tinggi sekitarnya 160-an. Ancen sampai nih wong sakti. Sama ini, sama keris yang apa ya? Wes gini loh, coklek sisih. gini, Ayo. wes gini loh, wes gini. Ayo. Wes gini wes. Piye. Gak usah terawang-terawangan sampai Rogo Sukmo dadak Rono iki gak perlu. Rono ae. Kok aku ngerok Sukmo, aku gak ngerok ini sarung ini. Let terkene ruang konsultasiku sing bapaknya ini. Gak apa-apa masuk aja sana. Bawa sini. Aku diizinkan ini ngobrak-ngabrik Sudah apa-apa melihat santai. ruangan pribadi Gak ada sampean. yang itu biasa wes sana. Buka Jadi, aja, anterin ke sana Tapi beliau. nanti kalau bener dan sampean bohong. Sampai niku lho wong sakti. Nyapa Nggak dadi. sama, Maksudku sama gini lek- loh. lek sekti podo-podo sekti ini. Daripada sampai niku Rogo Sukmo ke sana, sampai ke sana, wis masuk aja ke sana. Wis monggo. Daripada beliau nanti malah Raga Sukma ngelihat istri saya lagi tidur kan malah nggak bagus ya. Loh kok tahu? Sampai ajak ke dalamnya beliau. Oke. Gimana, Ayo kita Sir? buktikan Caranya ya. apa-apa? Ini saya sudah dapat izin Enggak apa-apa. dari Gus Samsudin. Semua Mungkin yang- baru kali ini ya yang boleh masuk ke ruangan itu ya. Semua saudara, semua yang datang sini saya anggap saudara. Iya. Terkhusus jenengan daripada dadak Ronos, mending seorang-orangnya aja ke sana. Benar. Boleh ini diizinkan. Diantarkan ya. Antar. Penjaganya dihilangkan dulu tapi itu. Monggo. Oke ya. Ini baru kali ini ya. Monggo. Ada tamu ngobrak-ngabrik ini ruangannya Gus Samsudin. Yang mana ada santri yang bisa menunjukkan ruangan? Oh sampean, ayo tunjukkan ruangan ininya. Tunjukkan ruangan pribadinya Gus Samsudin. Saya pengen tahu bener nggak? Bener nggak ini? Apa ada tongkat ya? Tadi saya bilang ada tongkat putih kayak ada ulir-ulirnya gitu. Entah itu apa namanya? Gimana ruangan pribadinya? Ayo, ini baru kali ini ya ruangan pribadinya Gus Samsudin diobrak-abrik sama Ki Joko Gondrong. Oke, sebentar. Ini mikrofonnya di sana, saya ambil dulu. Ya. Oke. Wah, ternyata benar kan? Ini baru kali ini ya yang bisa masuk ke ruangannya Gus Samsudin. Tuh, bisa dibuktikan? Nah, ini yang saya bilang tadi adalah tongkatnya. Nah, ini.
Itu mau bohong. Nah, dan ini bukan tongkat yang beli di pasar, enggak. Saya tahu ini. Nanti saya ceritakan di sana sejarahnya beliau. Terus saya tadi bilang apa lagi? Keris. Keris. Ini ada 2 keris. Bisa kameramen di sini ya. Bentar, pokoknya kalau saya nggak salah itu kerisnya Aus ini gamane ini keris. Oh bukan. Ini ada lagi 2. Nah ini ketahuan. Ini ya, seperti ini ya. Ininya apa? Cara menaruhnya Gus Samsudin seperti ini menghadap ke sana. Jadi orang nggak tahu kalau ini sebenarnya. Nah ini yang saya bilang kerisnya itu patah di sini. Oke. Tadi santri tahu kan kalau ini disuruh bawa ke sana ya? Iya. Oke. Jadi ini yang saya lihat dari kamar pribadinya Gus Samsudin ya. Nih, bisa dilihat ini kayak ada ulir tapi ini bukan diukir ya. Ini kayak alami ya, ini bukan diukir. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini bukan diukir tapi ini alami ya. Oke, ini saya bawa ke sana. Dan baru kali ini mungkin kameramennya Gus Samsudin yang mana? Coba kamera saya agak mundur. Berapa orang Mas yang boleh masuk ke sini? Yang boleh? Iya. Biasanya Kalau yang masuk sini itu orang-orang yang sudah termasuk ya sudah kajian gitu. Khusus lah termasuk seperti itu. Yang pun bisa masuk. Iya. Dan jarang mereka boleh ngobrak-ngabrik ini ya. Ya, cara nggak boleh. Tidak ada mengizinkan siapapun yang boleh menyentuh yang ada di dalam ruangan ini. Bahkan santri juga masuk ke ruangan ini tanpa izin beliau nggak ada yang kan. Oke, coba HP saya ambil dulu. Iya. Ya. Ini saya minta gimana santri? Di ruangan ini ruangan khususnya apa? Dan ruangan ini memang kita jaga, tidak boleh sembarangan masuk ke ruangan ini. Santri pun juga kalau masuk ke ruangan sini harus ada izin dari beliau. Gitu. Siapapun itu, baik pun tamu. Tapi ini buktinya keris sama tongkatnya Gus Samsudin saya pegang ini. Ya, tadi kan sudah ada izin dari beliau. Ada izin ya? Iya, izin. Kalian semua ini ya, kalian semua tahu ya, Iya. kalau saya ini. Oke. Dan ini saya diizinkan untuk membawa ke depan. Oke. Ya, kalau memang tadi Abah tidak mengizinkan, tentunya mohon maaf kita tidak akan mengizinkan Ki Joko masuk ke ruangan ini. Oke. Jadi nggak bisa, Gus Samsudin mau bohong, boleh orang lain dibohongi silakan. Ya. Dan ini tingginya sekitar 160. Ya. Ini tingginya sekitar 160. Memang benar itu Ki, Abah dapat itu di sungai di waktu Abah mengalami goncangan atau jadab seperti itu. Jadab ya. Bukan jadab itu menurut saya, tapi apa namanya? Gila. Jadab itu ya gila. Oke. Ini saya membawa 2 bukti yang saya lihat tadi. Jadi luar biasa. Ya. Guys. Ini bisa dilanjut ini. Bisa dilanjut. Ini nggih Pak nggih. Saya tadi bilang ada tongkat yang tingginya 160. Ini kebetulan ya kurang lebih 160 dan ini kerisnya ini patah. Saya nggak berbicara tentang keris petir di sini ya. Terus ngapunten. Saya nggak berbicara tentang keris petir atau apa, tapi ini. Dan ini maaf, saat saya pegang ini energinya luar biasa sekali. Ini saya sekarang kayak main dejavu itu kembali ke alam dulu saat sampean itu gila atau gendeng atau edan. ya terserah, suka-suka sampean lah, yang penting sampean bahagia. Ya, Aku si di sini ngomong. ngelihat ada sosok ya guru jenengan, tapi sudah nggak ada. Beliau menunjukkan sesuatu, dan saat sampean datangi sesuatu itu berubah jadi ini. Sekarang saya minta kejujurannya. Iya, jadi ini dulu Lo nggak boleh, ini saya pegang dulu. Ini saya pegang dulu. Saya tahu ini energinya luar biasa.
Ini energinya dulu luar biasa. sama santri siapa ya dulu itu ya, jadi siapa ya rombongannya, siapa itu, Mas Andi ya, sama Mas Andi, Kang Riki. Jadi ini Gus Samsudin, saya minta untuk ini Gus, untuk agak dikencengkan suaranya Gus, karena kalau kameramen sampean itu sudah biasa pakai mic, punya saya nggak biasa pakai mic. Yang kenceng kayak sampean marah-marah itu. Suara kenceng bukan berarti marah loh ya. Iya, Tenang. jadi 3 bulan yang lalu itu kan saya kata guru saya itu kan majedub katanya. Iya. Intinya saya gila lah gitu, tapi gilanya kepada Allah gitu. Iya. Pokoknya ya edan kayak gitu. Sempat saya itu kemarin itu ceritanya tiba-tiba itu saya lari katanya, tapi saya tuh tahu-tahu udah ada ndek air terjun ya, Sembung namanya di sini. Daerah mana itu? Dekat sini. Jadi depan itu sungai, bawah itu ada air terjun. Jadi tempuran lah dari Brantas sama dari gunung itu. Di sana ini tuh ngapung di air terjun itu. Ngapung di air terjun itu posisinya itu diubetin apa ya? Kayak oyot itu akar kayak gitu. Ya itu memang ya saya dapatkan pas di air terjun Sembung itu. Iya. Suka aja itu. Sepurane ya Gus ya, iki duduk perkara suka dan tidak suka ini Gus. Iya. Ini energinya luar biasa. Ini energinya luar biasa ya. Iya. Dan ada beberapa ini ya. Ada beberapa energi, saya bilang bukan, nggak mau nyebut kodam atau apalah, itu urusan mereka masing-masing. Saat saya merasakan ini ada sebuah energi ya yang mengalir tadi, yang mengalir ke saya. Dan ini mungkin bapak-bapak tahu ya, saya tadi bilang kayak diukir, kayak lilitan yang diukir, tapi ini ternyata nggak diukir. Itu ukirannya dari kayu atau akar ya? Ya, ini bekas lilitan ya. Alami. Ya, kalau jenengan begitu saya datang ke sini, jenengan mamerin keris petir tak buang malan. Tapi ini yang sampai sembunyikan, dan tadi santri tahu ya posisi abah kalian tuh menyembunyikan ini seperti ini. Jadi banyak yang tidak tahu kalau keris ini patah. Oke, ini saya taruh sini dulu, monggo. Ini sudah saya bahas ya. Ternyata benar, ini kenang-kenangan kegilaan Samsudin dulu. Ya, kenapa saya bilang ini kegilaan Samsudin? Sebelum beliau dipanggil Gus. Ya, oke, monggo. Ini yang menarik bagi saya. Namun sekedar kayu mawar. Iya, menurut Anda hanya sekedar kayu. Kalau hanya sekedar Balikin. kayu, ya dikembalikan. Ini yang akan saya bahas ya. Yang kemarin kan keris sampan yang viral kan keris petir. Ya. Yang viral kemarin keris petir. Repot urusan karo wong sekti ya. Oprak-abrik aku. Iya tau ki. Oke, sebentar. Dukun Alas Purwo. Nggak bisa. Ini, Mas, tolong tancepin ini ke HP saya biar ini saya tadi beli nih. Oke. Tapi nggak beli semahal itu. Udah tenang aja, tenang karena basicnya bukan YouTuber. Basicnya saya dukun. Dukun ning Alas, dukun sekti, Di ora situ ning nyala kota. ya? Oke. Golek musuh. Nah, saya bukan nyari musuh, tapi kan saya mendengar cerita tentang Anda tuh, wah lo hebat sekali gitu loh. Ya kan sekarang terbukti. Saya ada hebat, yang hebat jenengan, yang sakti itu jenengan. Jenengan teko Alas Purwo, aku teko desa. Nah, ini pusakanya Gus Samsudin, tapi ini nggak ada listriknya ya. Ini netizen semua. Enek. Ini nggak ada listriknya, nggak ada tombolannya ini ya. Ini saya yang membuktikan sendiri. Ini tidak ada tombolannya. Bentar, kalau ada tombolannya saya mungkin nyetrum. Oh enggak ya. Coba Ini cari colokan, suruh megang kalau nggak nyetrum. Ya. Ini keris junjung derajat sama. Cuma kalau di sana tadi ada pamengkang jagatnya. Dan ini yang sering disembunyikan sama orang.
ya. Gus Samsudin selalu menyembunyikan ini dari orang-orang. Ya sekarang ngene lho Gus. Jenengan aja rumahnya padepokannya semegah ini, ya. Masa ini iki ya Gusti Ngapura. Iki kamera bisa ke sini ya, kamera bisa ke sini. Oke, kamera bisa ke sini ya. Nah, ini dilihat. Ini hanya dilakban. Terus ini patah. Ya. Sebenarnya kalau sampean iki tuku warangkane bukan nggak kuat, ya. Tapi ini saya yakin ini paling ibarat kata keris yang dituakan di padepokan ini, ya. Dan terima kasih Gus Samsudin. Saya diberikan izin untuk apa ya, bahasa elek iki ngobrak-ngabrik pusakane sampean. Dari tadi banyak ya santri ya tahu ya, banyak keris tahu di sana. Iya. Yang ini yang menarik saya tadi untuk ke sana. Ini bukan berarti Gus Samsudin itu nggak bisa beli. Ini ada nilai historisnya, saya yakin. Jujur. Ayo jujur. Ya wis lah, gini aja lah, nggak usah repot-repot kalau buat saya. Jadi gini loh, kalau kan saya sudah bilang kalau saya itu dukun apal-apal. Kalau sampean itu dukun sakti, panjenengan aja dari Banyuwangi ya kan. Monggo. Nih ya, saya kembalikan, nanti dikira saya ambil. Jadi kan sudah jelas ya. Iya. Kalau saya itu kan tadi udah bilang kalau saya itu dukun apal-apal itu. Beda sama jenengan yang memang basicnya dukun, basicnya spiritual. Sampai tempatnya aja di tempat yang memang kita anggap keramat lah di Banyuwangi ya. Iya. Selain itu di Alas Purwo, sampai juga punya padepokan besar di Banyuwangi sana. Dan sampai juga ya sudah terpandang lah di Banyuwangi. Yang paham tentang Alas Purwo kan nggak sembarangan, dan beda sama saya. Dia sudah nggak ada masalah apa-apa lagi. Jadi sekarang apalagi yang mau dibuktikan kan kayak gitu. Jadi ya saya sudah mengakui kesaktian jenengan. Saya sudah mengakui jenengan itu asli dukun yang sakti, nggak kayak saya gitu. Jadi di sini bukan masalah sakti Gus. Iya. Jenengan tadi juga tahu pusaka saya yang saya bawa. Jadi saking ini lah. Jadi terus nanti dulu. Iya, gimana, terus gimana? kayak jenengan membahas apa ya ini, terus jenengan bilang kalau saya ada itu historinya. iya nggak ngerumat tadi kan amalnya gitu. Bukan seperti itu kalau menurut saya. Iya. Karena saya pun juga punya rumah warisan dari ayah saya. Iya. Sampai sekarang pun sama pihak keluarga saya mau direhab, mau direnov, mau dibangun, sama saya tidak boleh. Karena itu banyak kenangannya dengan orang tua saya. Biarkan apa adanya. Kalau memang mau bikin rumah lagi ya silahkan, tapi untuk yang peninggalan orang tua jangan. Seperti halnya juga ini punya saya ini juga sebenarnya bukan punya saya, karena ini saya dikasih sama Mbah Tomo. Mbah Tomo itu pengawalnya Bung Karno. Sampai sekarang masih dapat gaji dari pemerintah. Beliau masuk dalam Cakrabirawa lah dulu itu. Makanya bukan seorang Gus Samsudin nggak bisa nggak bisa membelikan warongko, ya kan? Pasti saya nggak tertarik dengan pusaka-pusaka sampan yang ada di dalam ruangan jenengan tadi, nggak tertarik. Ada satu yang punya historical tinggi yang saya rasa dari sini tadi, ya ini. Dan ini bukan keris petir. Ya. Saya tegaskan lagi ya, ini bukan keris petir yang viral itu. Kenapa tidak ini saja yang sampean viralkan? Kalau saya itu terserah orang mau berbicara apa, terserah aja. Tapi ini ada sejarahnya gitu loh, patahnya itu karena apa, itu ada sejarahnya, makanya saya simpan. Ini masih untung yang patah itu hanya rumahnya, karena mungkin bisa jadi waktu itu yang patah bisa leher saya gitu, karena keris ini waktu ini pernah saya gunakan untuk melawan dukun gitu loh.
Wah, melawan saya berarti ini. Dukun mana ini? Dukun mana? Dukun mana? Dukun santet. Oh gitu. Iya, waktu tarung sama dukun santet dulu. Jadi ada historisnya itu. Iya. Dan memang dia nggak mau diganti dengan yang lainnya itu. Terus ini juga kalau jenengan bilang punya saya, ya sebenarnya saya katakan ini bukan punya saya, karena ini pemberian dan ini titipan gitu loh, titipan dari Mbah Tomo gitu loh. Ya ini punya Mbah Tomo, seperti itu. Jadi makanya saya bilang ya, tapi yang jelas dengan orang sakti lah menurut saya. Dengan orang sakti. Sama, tidak ada orang sakti. Saya Ya, bisa. Jenengan orang hebat itu aja. Saya bisa karena Dukun hebat diizini ini. bisa. Loh, ternyata jenengan sendiri juga bisa kok melihat pusaka Enggak. saya yang ada yang saya bawa di mobil kok. Enggak. Oke, kita sama-sama orang goblok aja wes. Ya, daripada ngel-ngelan, kita sama-sama orang goblok saja. Tapi walaupun saya orang goblok, tapi saya selalu bilang, Ya. karena ini menjadi framingan. Saya dari dulu, dari 5 tahun yang lalu saya bilang bahwa kalau yang punya ilmu santet ya silakan santet saya, begitu. Framingan yang mana? Ya Oh, banyak. saya nggak mau kalau saya kesini dikatakan framingan, nggak mau. Saya nggak ada tendensi apapun dengan jenengan. Iya, tapi kan kesini jenengan mengajak taruh kan. Tadinya iya. Tapi setelah sampean tahu, mengerti apa yang isi di dalam mobil saya, karena mobil itu pribadi ya, mobil itu pribadi, nggak sembarang orang. Sama juga saya tadi Anda izinkan untuk masuk ke kamar pribadi jenengan. Ya sekarang jenengan karena kesini nantang saya untuk tarung, ya kerisnya sekarang ya saya ambil. Maksudnya? Ya jenengan kan tadi pertama nggak jujur, katanya nggak ada kerisnya kan. Ya sekarang saya benar-benar nggak punya keris. Maksudnya gimana? Ya sekarang sampean nggak punya keris. Loh, keris saya masih ada di mobil kok. Ya mobilnya dikunci kan. Hah. Ya pun monggo. Sekarang kerisnya sudah nggak ada. Nggak percaya? Monggo dilihat. Monggo. Monggo. Ini ya, ini. Nah, ini buat jenengan wes. Gantian nanti saya ke Banyuwangi sana, baru monggo buat jenengan. Enggak, sebentar. Nggak percaya dia. Sebentar. Nggak percaya. Padahal mobil tadi saya kunci, ya, mobil saya kunci. Iya kuncinan. Ya. Yang penting bukan istri jenengan kan yang saya ambil. Wah, geger, Bos. Oke, saya buktikan lagi. Istrinya cantik, bilang enggak. Oke. Nih, tak buktikan lagi. Habis itu saya tak pergilah. Kalau pergi tak robohin nanti. Apa sih maunya Gus Samsudin itu? Kok ngancam-ngancam apa? Pusaka saya diambil. Mic-nya dibawa nggak sih? Ya? Oke, ini dibawa ya. Ini dibawa. Ini guys, kita mau melihat apa yang disampaikan oleh Abah tadi. Abah bilang kerisnya tidak ada lagi di dalam mobil. Nah, ini kita Oke, lihat. ini nih. Ini ya, saya nggak bawa kunci sama nggak pegang kunci ya. Iya. Ini nggak pegang kunci. Coba salah satu sampean jenengan dibuka yang itu. Yang satu tetap ini saya. Dikunci ya. Oke. Oke, ini saya ngidupin apa? Buka nggak pakai kunci. Oke, terbuka ya. Iya. Oke. Yuk, kita lihat dari sini aja, langsung dari sini ya, biar nggak ke sana. Coba ada salah satu yang ke sana, yang bawa lampu ke sana dulu, yang ini biar di sini. Oke, coba dibuka. Ya, bisa naik. Nah. Tadi kan kita taruh di sini. Iya. Tuh. Coba cari dulu Ki. Mungkin di samping. Enggak ada. Saya biasanya taruh di sini. Coba di dashboard, nanti disembunyikan di dashboard ini.
Oh, enggak ada. Oh, bahaya ini. Nggak ada ya, ternyata sudah diambil sama Mobil tadi positif. Ini nyari masalah. ternyata keris tadi tidak apa ya. Jadi Pak Akib sudah membuktikan bahwa mobilnya terkunci ya. Enggak, ini bermasalah ini bermasalah. Ini buat masalah sama Ki Joko ini. Itu menurut saya Ini nggak bisa. Gus. Hei. Gak usah golek perkara karo aku. Gak usah golek perkara karo aku ya. Gak usah cari perkara sama saya. Atau mungkin ini diselesaikan dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamera tetap Bon. kamera tetap. Nggak apa-apa, nggak santai Maman. Nggak apa-apa. Ini kunci saya kantongi ya, kunci sebenarnya saya kantongi. Dan kalian youtuber ya, youtuber tadi tahu. Sini aja. Bu, nggak apa-apa Bu. Youtuber tadi tahu, saya bukanya pakai fingerprint ya tadi ya. Saya bukanya pakai fingerprint. Gak usah kencak geger Gus. Gak usah kencak geger wong Banyuwangi. Enggak, saya takut. Kan saya sudah mengakui jenengan itu anggap ya guru saya, anggap jenengan itu orang hebat lah. Anggap jenengan itu orang sakti lah gitu menurut saya. Ya wis. Tapi gini. Ya wis saiki kalau jenengan cobanya pergi di sini ya di sini. Kalau mau pulang ya silahkan pulang. Tapi ya kan semuanya sudah terbukti dengan sakti, dengan hebat kan kayak gitu. Oke, Ya terbukti wes. juga. Aku sampai nggak bisa ngomong ini. Iki sesuk ra iso megawe iki lek kerise mbok disita iki. dukun iki. Ora iso dukun iki. Piye maksude Gus Samsudin iki? Senjatanya hilang, Pak. Ah, Dukunnya iso bari ya. Loh, tadi kan mobil sampean kunci. Enggak bisa buka praktek dukun, guys. Joko kan tadi mobilnya udah dikunci. Ya kan malah iki terawangan lah iki. Teh. Kamu anu mana iki piye ta karo iki? jangan dikira hanya jenengan yang bisa memindahkan barang tanpa menyentuh barang ya. Iki pindahno iki. Oh enggak. Pindahno. Enggak berguna buat saya. Ini kan ini bukan punya saya. Jangan dipanggil Ki Joko. Kalau yang sampean hilangkan tadi saya besok, lusa atau kapan Ya monggo. nggak bisa mengembalikan ke padepokan saya. Ini Monggo. kejak geger ya. Netizen ya. Monggo. Ini namanya berantem, tapi berantem apa ya namanya? Bukan berantem adu fisik ya. Oke, ini Enggak jelas. kan jenengan sakti, kalau saya kan enggak Sama sakti. juga sakti. Enggak. Terus sekarang keris saya siapa yang ngambil gitu loh? Keris saya siapa yang ngambil? Oke. Tapi Kalau kamu sampean benar-benar beliaunya sudah nantang ini guys ya. Nantang dengan cara keris saya diambil. Padahal dari tadi kamera tidak kamera tidak mati ya. Banyak orang. Pak, coba dilihat ya. Jenengan tadi ngelihat Gus Samsudin ini pergi dari sini apa enggak? Bu. lagian kalau saya pergi ke sana terus mobilnya mbok kunci. Ya bisa melebu. Ya siapa tahu sampai juga bekas tukang kunci dulu. Oh, jadi aku kan di tukang rosak kayak kunci nih ya. Ya. Oke, jadi ini walaupun serius ya di dalam batin saya dan batin beliau itu serius, tapi saya tetap mengemas ini dengan guyon. Ya. Terlepas di dalam batinnya Gus Samsudin dan batin saya itu sedang berantem sekarang. Ini ada beliaunya ya. Kan beliau ya yang ngajak berantem. Kalau saya kan enggak. Cuma santai aja saya. Cuma berantemnya enggak, kita berantemnya seperti ini. Menawa lek besok manuke ilang. Bojone ayu-ayu akeh, ya manuke renek to. Satu ndek sini, satu ndek sana. Tapi enggak masalah. Silakan sampai ngambil, kalau paling nanti juga akan kembali lagi ke saya.
Nggak masalah. Ya buktikan aja. Oke. Buktikan aja. Orang itu nggak usah terlalu Nggak usah akan gembar-gembor. banyak omong lah, buktikan aja. Tapi apa yang saya lihat udah terbukti toh. Dan mungkin baru sekali saya yang bisa dan boleh masuk ngobrak-ngabrik kamar pribadi jenengan. Oke? Jadi ini sekalian terus kalau saya Ya jangan heran nanti kalau burungnya hilang. geger iki Rumah polos gini renek manuke. blunus. Ya coba aja. Oke. Jadi gini ya. Lek misalnya Gus Samsudin nyantet hilang manuke ngono ke. Silahkan ya. Silahkan. Tapi terlepas daripada itu ya, saya walaupun keris saya tadi itu kalau pusaka saya itu diambil ya. Siapa yang ngambil? Saya kesana aja Diambil. enggak kok ngambil ya. Loh iya, Ini kan karena fitnah kita ya bukan ini. Ya. perang fisik di sini. Ini Gus. fitnah ya. Ini fitnah enggak sih? Loh, Fitnah lah. fitnah. Iyalah wong Tapi saya. fitnahnya kenyataan orang Wong- kerisnya nggak ada, kunci tak bawa. Ya kan saya cuma tanya, coba dilihat kerisnya dek mana, kan begitu. Oke. Tapi bagi Siapa sa- tahu kerisnya muksa ya kan? Karena dibawa ke sini terus kerisnya balik lagi ke rumahnya sana. Ya, Oh, coba gitu. lihat di sana lah, di rumah jenengan. Nah, oh bukan masalah nggak kuat. Di sini bukan masalah nggak kuat. Gus Kuat Samsudin tau itu- beliau ini sakti kok. Gus Samsudin itu apalagi siapa? apalagi Gitu loh. kerisnya. Kalau saya ini siapa? Saya ini cuman Gus Samsudin itu siapa? Jadi tukang gini, rosa oke. aja kok. Saya Gus sebenarnya tidak harus terpacu pada keris. Ini saya sedikit memberikan edukasi ya. Keris itu hanya sebuah alat, hanya sebuah sarana. Jadi mau ada keris, mau tanpa keris, Ki Joko tetap tatak. Saya sudah bilang jenengan itu sakti, jenengan itu hebat. Beda loh sama saya kan mainannya keris petir, Ya. Terus- keris sopi. terus sopi, terus apa itu namanya sulap, terus kelapa bolong. Itu kan kalau saya begitu. Beda kalau sama Ki Joko Gondrong ya. Ya. Kalau jenengan kan dukun beneran ya kan, Heeh. punya padepokan besar di Banyuwangi. Salah satu pengurusnya dari Pertapa, apa namanya itu, spiritual tabib apa sih namanya? Jenengan itu apa? Perkumpulan Perkumpulan. Tabib dan Paranormal Indonesia. Tuh, dia ketuanya loh di Bukan, Banyuwangi. bukan ketua DPC. Lah iya DPC. ketua di Heeh. Banyuwangi. Karena ada ketuanya. Beh, lagi. tak cak. Kok malah terpancing emosi, tak sumpah ke wong iki aku. Oh, tenan tiba enak mancing emosinya beliau itu. Diulet nih omong nah hilang wes. Ya kan kalau jenengan asli ketua spiritual ya, ketua tabib ya kan, punya padepokan, sudah membawai seluruh spiritual yang ada di Banyuwangi, tabib di Banyuwangi kan. Beda loh sama saya. Kalau saya itu mainannya sopi, keris petir, kelapa bolong, ketua rosok kalau Ketua saya. Indonesia. Makanya ya sampean nggak usah komplain sama saya masalah saya cengengesan, masalah wong saya itu demi Allah kok. Orang kesini aja saya sering tidur di depan situ. Wong pernah saya itu lagi tiduran tengkurap dibangunin sama orang. Kang, dikira saya wong edan. Harap ketemu karo Guse piye lho. Saya lagi tiduran, saya tiduran di musola sini ya biasa. Duduk-duduk di bawah itu biasa. Jadi gini, Gus. Ya wis lah sampean hebat, sampean itu. Kalau saya sih berharapnya sih jenengan tetap berada di sini. Nanti saya ajak jenengan ke makam Sunan Bungku, ke makam Gantung. Oke. Sampean mau apa namanya? Ritual di sana kan saya masih nanti bisa belajar sama beliau. Bagaimana Oh, Bu, caranya? Saya belum sanggup untuk menjadi seorang pembimbing. Loh, sampean kan di Banyuwangi sana punya padepokan. Sampean kan ngajar-ngajarin orang. Iya. Ya kan banyak yang datang juga. Nggak Ya, bisa. nggak usah- karena nggak usah- walaupun- nggak usah bohong lah sama jenengan saya. Jenengannya merendah tapi untuk meninggi sekarang ini. Enggak. Bisa. Konsepnya nggak gitu. Iya, gimana coba? Aku bingung Jadi ngomong gini, itu. terlepas dari apapun Pasiennya ini, jadi kan dari mana-mana. Sampai kan kesini juga kan tujuannya karena ada pasien, bukan cuman nemuin saya. Pasiennya ada di Gresik, ada di anu kok. ya. Iya. Pasiennya aja banyak kok. Oke. Jadi nih ya, pemirsa. Bilangnya kesini cuman mau nemuin saya dari Banyuwangi. Nggak taunya nemuin pasien-pasiennya. Iya, ada Gitu banyak kok. ini di sekitaran sini pasien saya juga. Jadi Saya gini, cuman buat sampingan aja kok. lo kan jenengan Aku loh mau Ah. nggo sampingan awak umarani pasien-pasienmu. Ah.
sekalian kue sampingan moror ini kan kayak gitu aslinya. Kok Kan hanya bilangnya membuktikan lah bahwa iya. Ya kan bukan prioritas jenengan untuk datang ke sini. ngapain saya ke sini memprioritaskan Iya wis enggak jenengan? apa-apa. Enggak apa-apa, santai aja. Yang jelas saya pengen ini bahasa kasarnya itu nantang jenengan untuk kalau masalah keris Saya itu yang mau pasti ditantang saya akan apanya. kembalikan. Dan Tukang rosok ditantang. tak tantang untuk Apalagi datang. sekarang gini loh, sekarang saya itu pemilik pondok pesantren ya. Ya bagaimanapun pondok saya nggak sebesar pondok-pondok yang lain, tapi saya ini punya pondok. Terus kalau mau ditantang, tantang apa wong saya nggak punya kesaktian. Berani nggak datang ke Alas Purwo? Itu aja. Kalau saya datang ke Alas Purwo itu dengan tujuan memang dari kemarin ya. Bahkan kemarin 3 bulan yang lalu itu saya sudah bilang sama Yai Nawawi, saya pengen berhenti di media sosial, saya pengen berada di Alas Purwo kayak gitu. Jadi kenapa saya nggak marah sama jenengan? Karena menurut saya jenengan datang ke sini nantang saya itu juga lantaran dikesaknya Gusti Allah untuk datang ke sini walaupun jenengan Sampingan. meremehkan saya, tidak masalah. Anda siapa masalah. minta dihargai itu? Siapa yang minta dihargai loh Ki? Iya, Bang Ki. makanya itu. Ngomongin ndak ngena iki. Aja emosi dan santai dan. Kowe njumuk golok mbok bacok dan. Dani, santai aja enggak lah. Jadi Buat tadi, saya gini loh. tadi yang saya tangkap gini Gus, jenengan 3 bulan yang lalu ya, jenengan 3 bulan yang lalu punya niatan untuk ke Alas Purwo dan sekarang tanpa berita apapun saya tahu-tahu ke sini memang baru beberapa hari kemarin di TikTok kan sampean tak tantang, berani nggak datang ke Alas Purwo padahal sampean punya feeling ke Alas Purwo sudah lebih dari Saya tahu jenengan nantang saya itu tujuannya itu untuk meremehkan. Karena saya tahu memang gini loh. Memang saya tahu sudah rumornya sudah di mana-mana. Kalau orang yang nggak benar-benar punya ilmu atau dukun abal-abal itu nggak akan berani ke Alas Purwo kan apalagi begitu. nginep. Apalagi saya. Siapa yang Aku ya buktikan aja. Aku tambah wedi bisa. Kan saya ini pamit. Udah gini loh, Ya, Mbah. buktikan Ki nanti. Joko Kon. Enggak, ya belum tentu juga. Kalau saya belum ke sana saya sudah mati gimana? Saya membuktikannya. Wong kita nggak tahu besok itu saya masih hidup atau enggak. Tapi yang jelas kalau saya itu begini aja, jenengan sudah datang ke sini, ya saya matur suwun lah. Pak insya Allah saya itu kalau udah ada orang yang datang ke rumah saya, apalagi orang seperti jenengan, saya nanti insya Allah ya berkunjunglah ke rumahnya jenengan. Insya Allah. Karena gini Gus, akibat perdebatan kita di TikTok kemarin ya, jenengan kan bilang datang ke padepokan saya kalau berani. Saya sudah membuktikan datang ke sini, walaupun Membuktikan, meremehkan, menghina, mencaci, membuli, mencela, mengobrak-abrik. kabeh komplit, tapi dengan peraturan tertib gitu loh. Karena pembuktiannya yang saya Jujur ini, saya kalau malam ini saya ngakuin jenengan dukun yang sakti. Saya mengaku kalah lah sama ya jenengan. mau itu. ngakui kayak mau enggak itu terserah Anda, karena itu hak Anda. Tapi nanti kalau saya ke Purwo pun bukan berarti kalau saya hebat terus saya itu berani, enggak. Kalaupun saya datang ke sana ya karena saya menghormati jenengan gitu aja, saya menghargai jenengan gitu aja loh. Jadi jangan dikira, karena kadang-kadang orang kalau nantang terus kita laden itu padahal niat kita itu menyenangkan, niat kita menghormati, kita dikira sok berani, sok sakti. Sok nantang. Kan ya keliru lagi sayanya. Jadi salah kaprah semuanya kan Iya. kayak gitu kan. Jadi serba salah manusia itu. Loh saya loh sudah dihina, saya ya diam karena saya ingin menyenangkan kok. Bahkan kemarin saya gila itu menurut saya dikersaknya Gusti Allah kok. Itu saya gila tapi gilanya saya kepada Allah seperti itu. Banyak orang yang menganggap kenapa kalau begini kok diam loh. Untuk menyenangkan orang lain kesannya Gusti Allah kok dijadikan kotoran untuk menyenangkan, untuk menyuburkan kok. Gitu loh Ki Joko. Iya. Jadi- Makanya Gus, Ya ini menurut saya sudah cukup ya Ki Joko sudah ya. cukup ya, saya sudah membuktikan tamu-tamu semuanya saya soalnya. tentang jenengan. Jenengan berada aja di sini, main aja ke sini, tak balik ke sini nggak apa-apa. Banyuwangi Gus, His pasien sampean kan tidak mana-mana ya kan. Banyuwangi kesini tiap Sini. hari. Aku kok ngiwangi ning kene yo. Yo tidak, saya punya perahu sendiri. Ya sampean ngobatin pasien-pasien saya enggak apa-apa. Jalankan perahu jenengan, saya menjalankan perahu saya sendiri. Saya Tetap itu dalam koridor spiritual. Enggak punya perahu saya itu. Uang saya itu uang bambung, saya itu uang dalan.
Ini loh maksud saya. Saya itu wong dalan. Padepokan jenengan, pondok pesantren jenengan ini adalah kapal jenengan. Pondok ini saya cuman punya, tapi pengasuhnya Sauni-unine apa? sampean, pokok sampean bahagia, Gus. Aku kok melo emosi pisan suwi-suwi ngene iki. Jadi, ayo kita tetap dalam koridor masing-masing. nggak bisa ngaji kok. Dan tetap harus saling menghormati. Pusaka keris hilang gak urus. Yang penting ingat, ya. Ini saya kembali lagi menekankan ya. Tidak semua yang kita lihat, kita dengar dari omongan orang itu adalah sebuah kenyataan. Ya kenyataan, nyatanya aku tukang rosok, tukang ngapusi, Iki tukang jane sampean kopi. ngejak geger apa piye to kok malah aku wis lerem sampean malah aku malah tadi emosi ngene iki. Sak karepmu. Sak bahagia. Jadi gini ya, ini dalam rangka saya kunjungan ke beliau yang tadinya memang niat saya untuk menantang beliau, tapi saya sudah membuktikan beberapa kasentikan beliau. Yang nantang saya itu udah berapa aja ya? Master Limbat, Joko Arek, Basingo, Opa. Terus yang punya padepokan di Bali itu siapa itu? Menggolo. Joker Ganas. Oke, jadi gini Orang ya. sakti-sakti semua loh ya. Jadi gini ya, semuanya yang ada di depan saya ini sama ngapunten pasien-pasiennya Gus Samsudin yang di sini. Menantang itu bukan harus berantem. Ya lah itu sih berantem pisan ya nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi tidak ada aturan dan ada etika. Orang bertamu pun ada aturan dan ada etika. Dia sendiri nggak beretika yo. Saya sudah diizinkan masuk tadi itu. Ngobrol-ngobrol di dalam kok ya. Oh iya, ada buktinya loh ya, ada rekamannya loh ya. Jadi terlepas orang itu percaya dengan adanya keris gaman, tetap percayalah pada Tuhanmu. Ya nggak apa-apa, percaya sama keris siapa yang nyalahin. Ini jak geger tenan nak wong isi heran aku. Aku sudah mau pamit mau memberikan closing statement di sini. Kerismu hilang harus pamit. Bodoh amat. Yang jelas saya tetap nantang sampean untuk datang ke Alas Purwo. Nantangin nantang mangan, nantang ngopi, ngerokok. Kalau masalah makan mungkin yang pernah sampean itu datang ke Padepokan. seorangnya mulai mangan-mangan sik ning kene, ngopi-ngopi sik ngono lho. Tak tantang ngopi, tae dintekne. Gitu lho, Mbak. Iklan iki ya. Iki gak oleh iklan iki masalahnya. Ora dibayar Salah. lagi. Ora dibayar apa-apa. Iki gadai arep tak buka iki kok kena. Ora apa. Jadi gini ya. Ternyata saya membuktikan sendiri ya, baik 1 2 3 4 5 6 kamera. Saya Aku cek turu lagi mau diparani. Sumpah demi Allah aku gak ngerti iki mau. Aku mau cek turu tak kira lah sapa bengok-bengok iki mau. jadi Tenan, saya ah? udah membuktikan Dan edan sendiri. ini. Aku gak urus kok jenengan di sini wis gak ngurus sesama bis antar kota dalam provinsi dilarang saling menyalip. Jadi closing statement saya gini, terlepas dari apapun yang saya buktikan, saya pembuktiannya Gus Samsudin ke saya, Ya Ki sudah Joko Gondrong. sudah membuktikan keris petir saya. Lek keris petir aku gak respect plus. Sik to Gus aku tak nutup closing statement iki lho ya. Sampeyan kok geger wis, sampeyan nek geger karo liyane ngono lho. Jadi ya kembali lagi walaupun tenang. profesi saya sebagai dukun, tetap percaya pada Tuhan kalian, tetap percaya pada keyakinan kalian. Terus ora percaya karo Tuhan, percaya karo sapa? Oh, kadang enek wong sing percaya karo sampean kok. Ya goblok ra ngono kuwi. Iki malah aku emosi lah, aku arep closing statement. Terlepas dari itu semua, sing ngongkon percaya mbak aku ya sapa? iki piye to jane? Pak, gurune sampean iki piye to, Pak? Sing ngongkon rene ya sapa? Sing ngongkon percaya mbak aku ya sapa? Nah, Wong aku ora iso apa-apa. jadi oke, ini orang gila nggak usah kita dengarkan Makanya dulu, tapi bakar tetap dupo. ya tetap kembali lagi percaya pada Tuhan Anda masing-masing. Apapun agama kalian, apapun kepercayaan kalian, tetap kembali pada kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa. Di sini saya Ki Joko Gondrong dari Padepokan Ki Joko Gondrong Banyuwangi. Kalau Gus Samsudin nggak usah tak promosekne ya, nggak perlu. Memang dia siapa? Saya mohon diri, Gus. Tanpa mengurangi rasa hormat ke jenengan, saya sudah membuktikan semua. Terima kasih jamuannya.
kalau ada salah kata, walaupun niat saya awalnya dari sini menggebu-gebu ya pengen nyontoki aja nih ya, tapi setelah beliau bisa menjelaskan dan bisa membuktikan, buktinya apa? memel lah itu, heran aku. Sekalian saya mohon pamit, tapi undangan tetap berlaku ya, ke Alas Purwo tetap berlaku. Nanti saya akan datang, saya akan tunggu di Alas Purwo. Karepmu. Kalau jenengan memang benar-benar ini, benar-benar berani dan Aku ora bener-bener, aku dolanan. Repot eram lo. oke, terserah ya, mau apapun dia. Ini nih di channelnya Gus Samsudin baru kali ini ya, di ora urus sing dua channel ya, di channelnya Gus Samsudin. Tetap jangan percaya ke Gus Samsudin, percaya pada Tuhan kalian. Gus Samsudin hanya seorang Percaya sama Ki perantara. Gondrong aja. Sirik ya, iki aku sih ngomong, aku udah ngomong pra. Nah, jadi tetap percaya pada Tuhan ya, semua yang di sini. Air apapun ini hanya sekedar sarana. Iki ngapi-ngapi mereka krise wis ilang. Coba wingi karo mau. Ngelokne si dobel, si tukang keris petir, sopi, Terus tukang sulap sing klopo bolong. Saiki ngapi-ngapi cah. sik sampean ngoceh sik wis aku tak ngombe Iku kopi. dhek iki wedi lek manuk engko ilang asline. Ora. Malah ngapi-ngapi aku. Ngene lho. Paling- Santeten aja sing garing, aja sing teles, sing garing kiri meneng Ki Joko. Malah ngapi-ngapi aku. Enggak, saya enggak membaguskan dia, membaikkan dia, karena beliau itu bagaimanapun sakti beliau hanya sebagai manusia biasa yang beliau juga bisa luka, beliau juga Wedi deh bagus. kaliren, ya iso luwe ya. Ora wedi aku ndak kita nanti buktikan. Kita nanti buktikan iki jane aku closing statement apa ora? Karepmu. Iki lho wis akeh sing ngenteni sampean wis akeh wonge. Wis ta ibuke iki, kamera iki dudono ibuke iki lho takar kaya ngene iki lho ngenteni. Loh, ya. Jadi saya menegaskan kembali, jangan pernah percaya sama Gus Samsudin. Karena apa yang bisa Saya Gus Samsudin karepmu, ora percaya itu apa-apa. adalah hanya titipan ya. Hanya titipan. Bagaimanapun juga seorang Samsudin itu hanya manusia biasa. Ya. Tetap percaya pada Tuhan. Loh, Bisa ceblok toh. Wis aku langsung ngomong. Intinya seperti itu. Saya Ki Joko Gondrong dari Padepokan Ki Joko Gondrong Banyuwangi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya pada keluarga besar Paling ngapi-ngapi Pondok aku. Pesantren Wedi ini. deh. Ora, aku ra wedi blas. Iki mungkin piye to iki karepe? Wedi deh. Ngapi-ngapi aku malianmu mau teko. Ora. Aku tetap ya, bukan ngapi-ngapi sampai ndak. Ini izinkan saya untuk mengklarifikasi Wedi deh, Cah. semuanya. Kris ilang. Wis padha ilang bojone golek iki. Jadi sekian dari saya ya, Ki Joko Gondrong. Ini ngapunten Gus, terlepas dari apapun guyonan kita tadi, ada hal yang mau temenanan saiki malah bukan. mau ngongkon wong tenanan saiki malah kon guyone padune kon balekne krise kuwi. bukan. Itu enggak masalah. ambil Wes aku aja. tak guyoh. Heeh. Dia kabur. Dia enggak berani. Sing penting aku wis oleh keris digawa engko digawa engko. Ya wah. Engko mbok kowe engko Keres apa kuwi? keris petir. Keris petir. Dia enggak berani nah. Ini tempatnya tempatnya dulu ya. Enggak apa-apa. Dia sudah ke sana. Enggak usah sini. Nah. Jadi apapun itu beliau hanya sekedar manusia biasa. Kita menghormati beliau. Sebuah keilmuan itu adalah titipan. Ya, titipan dari Tuhan. Dari cukup sekian. Saya Ki Joko Gondrong. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu Sagung Dumadi.